Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Hari ini materi yang akan saya berikan adalah untuk materi pertemuan ketiga, yaitu memilih bentuk kepemilikan bisnis. Ya. Nah, dalam memilih bentuk kepemilikan bisnis, namanya kita ingin berusaha, ada beberapa jenis usaha yang akan kita buat, ya, yang ingin kita kelola. Jadi umpamanya kita ingin mulai suatu usaha itu, ya, kita milih apakah kita ingin menggunakan bisnis apa, ya. Jadi jenis-jenisnya itu yang pertama adalah ada yang namanya perusahaan perseorangan, ya. Nah, ada juga yang namanya firma, ada juga namanya CV. Tapi firma dan CV itu sama sebenarnya, cuman yang lazim di Indonesia itu kadang hanya CV, ya. Tapi di luar negeri itu sering disebut firma kalau di luar negeri. Selanjutnya ada juga PT atau perseroan terbatas, ya. Lalu ada juga usaha lain seperti koperasi, ya. Ada juga yayasan. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang perusahaan perseorangan, ya. Nah, perusahaan perseorangan ini, ya, pemilik perusahaan ini yaitu disebut sebagai pengusaha perseorangan, ya. Pengusaha perseorangan itu dapat mendapatkan pinjaman dari kreditur, ya, untuk membantu operasional perusahaan. Nah, kenapa dikatakan pakai kreditur? Karena biasanya ada juga orang mulai usahanya dengan menggunakan modal sendiri, tetapi kebanyakan pengusaha-pengusaha profesional itu menggunakan kredit, ya, bukan modal sendiri. Nanti di belakang saya jelaskan tentang kenapa sampai seorang pengusaha menggunakan kredit, ya, bukan modal sendiri. Nah, selanjutnya, ya, itu, ya, jadi dari kredit itulah digunakan untuk membangun atau membantu operasional perusahaan, ya. Selanjutnya, tetapi pinjaman ini yang dilakukan oleh pengusaha kepada kreditur itu tidak menggambarkan kepemilikan, ya. Artinya bahwa seorang pengusaha, ya, ketika dia mendapat pinjaman dari kreditur, bukan berarti kreditur itu memiliki juga sebagian dari perusahaan ini, ya. Nah, selanjutnya pengusaha perseorangan itu wajib membayar sendiri semua utang akibat dari pinjaman, ya, tapi tidak perlu membagi keuntungan kepada kreditur, ya, itu. Nah, bisa juga kita bahas sebentar. Jadi di sini juga saya akan bahas tentang, ya, bagaimana keuntungan dan kerugiannya dalam perusahaan perseorangan, ya. Keuntungannya yaitu pertama, kalau kita perusahaan perseorangan, dia punya keuntungan yang pertama itu mendapatkan semua profit atau keuntungan, ya. Nah, selanjutnya yang keuntungan yang kedua itu adalah kemudahan dalam formasi, ya. Formasi artinya kenapa mudah dalam formasi? Namanya usaha ini kita memiliki sendiri, kita punya sendiri di perusahaan, maka kita bisa mengatur apakah saya perlu mengangkat karyawan apa tidak, apakah saya menggunakan karyawan ini, siapa yang mau jadi karyawan ini, bebas. Kenapa? Ini milik kita, ya. Mau anak kita, saudara kita tunjuk jadi karyawan kita, bebas, tidak ada yang bisa mengatur, ya. Nah, selanjutnya kontrol penuh. Dalam kontrol penuh itu, dalam perusahaan itu, ya, kita bebas kapan kita ingin membukanya, kapan kita ingin menutupnya, jam berapa mulai operasional, perusahaan mulai beroperasional, jam berapa perusahaan mulai tutup, bisa ya, sampai tutup. Karena, ya, berbagai jenis usaha kita bisa lihat, ada usaha yang operasionalnya mulai dari pagi sampai sore, ada juga perusahaan yang operasionalnya dari malam sampai tengah malam. Nah, itulah keputusan dari pengusaha perseorangan, ya, karena dia mengontrol penuh dari setiap kegiatan aktivitas perusahaan. Nah, keuntungan yang keempat itu adalah pajaknya lebih rendah. Malah kalau perusahaan perseorangan yang lebih usaha kecil yang tidak punya tempat usaha, umpamanya seperti kayak lapak-lapak, gerobak, ya, itu tidak perlu pakai pajak, cukup membayar retribusi saja, ya. Nah, yang biasa kena pajak itu kalau perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki tempat, umpamanya, ya, sudah stay di situ, ya. Selanjutnya itu keuntungannya. Nah, kerugiannya atau kekurangannya,
Yang pertama itu ya dia menanggung semua kerugian dari akibat usaha. Jadi mau bangkrut tanggung sendiri, karena namanya saja kita perusahaan persorangan, pengusaha persorangan, ya. Nah, selanjutnya kerugian kedua itu kewajiban tidak terbatas. Selama perusahaan itu kita operasional, wajib membayar pajak, wajib kita juga membayar kredit, membayar utang, cicilan utang, ya. Jadi itu semua kewajiban tidak terbatas selama usaha itu jalan. Nah, selanjutnya keterbatasan keuangan. Namanya orang berbisnis sendiri, ya, pengusaha persorangan, seorang yang memiliki usaha itu ya otomatis keuangannya juga terbatas, ya. Selanjutnya keterbatasan kemampuan. Nah, namanya orang sendiri juga itu ya terbatas, dia punya kemampuan bagaimana dalam menjalankan perusahaan. Bisa jadi ada kendala-kendala yang terjadi di lapangan, ya namanya kita sendiri, ya biasanya tidak ada memberikan sharing untuk bagaimana dalam melakukan memecahkan setiap persoalan-persoalan yang terjadi dalam usaha tersebut, ya. Nah, jadi itu tadi adalah keuntungan dan kerugian dari perusahaan persorangan. Selanjutnya ada juga perusahaan kemitraan. Nah, jadi kalau perusahaan persorangan tadi dimiliki hanya satu orang, perusahaan kemitraan itu dimiliki oleh 2 orang atau lebih, ya. Nah, biasanya dalam perusahaan persorangan itu biasa perusahaan kemitraan kemitraan itu ya di Indonesia biasa disebut sebagai CV, ya, atau di luar negeri biasa lebih kita kenal dengan firma. Nah, para pemilik mitra perusahaan kemitraan itu biasa disebut sebagai mitra pengusaha atau partner, ya, karena dia bermitra dalam menjalankan atau memiliki usaha tersebut. Nah, ya, mitra pengusaha harus mendaftarkan perusahaan kemitraannya kepada negara, ya, dan mungkin perlu meminta izin usaha. Kenapa harus minta izin? Karena dia bermitra, ya, perusahaannya, usahanya ini agak besar, jadi dia harus punya izin usaha, tapi izin usahanya di daerah setempat di mana dia usahanya dibuat, ya. Nah, biasanya perusahaan kemitraan itu juga ya, kalau kita bisa lihat dari persentase yang ada di dunia itu, kira-kira di dunia ini ada 10% orang memiliki usaha kemitraan. Nah, selanjutnya ada keuntungan dan kerugian dari perusahaan kemitraan. Yang pertama keuntungannya kita akan bahas, ya. Nah, keuntungan yang pertama yaitu dana yang diperoleh itu lebih banyak. Kenapa? Partner, patungan istilahnya. Namanya orang partner, patungan, otomatis kita punya modal yang lebih banyak, ya. Yang kedua, karena tadi sudah mendapatkan izin usaha dari pemerintah, maka bisa juga mendapatkan kredit yang lebih besar dari para kreditur. Makanya dananya lebih banyak, lebih besar, ya. Nah, selanjutnya keuntungan yang kedua, ya, ketika terjadi kerugian itu ditanggung bersama. Beda tadi dengan perusahaan persorangan, ketika terjadi kerugian itu ditanggung sendiri. Ini ditanggung bersama. Kenapa dikatakan suatu kelebihan kalau ditanggung bersama? Karena ini ada yang dalam usaha ini, yang meminjam ini nama perusahaan, ya. Jadi yang ditagihkan kepada perusahaannya, ya. Kalau kita umpamanya pilot, ya otomatis hanya usahanya saja yang ditagihkan, bukan kepada para pemiliknya, ya. Nah, selanjutnya keuntungan yang ketiga itu adalah adanya spesialisasi keahlian. Kenapa dikatakan dia spesialisasi keahlian? Karena yang memiliki perusahaan kemitraan ini adalah banyak orang, 2 orang atau lebih, maka bisa sharing. Kalau ada terjadi sesuatu permasalahan dalam usaha atau apa yang ingin dibisniskan bisa lebih maju, ada sharing, sehingga akhirnya dari sharing tersebut bisa memajukan, apakah produknya bisa dimajukan ataukah usahanya bisa lebih maju, ya. Nah, sehingga situlah rata-rata CV itu punya spesialisasi keahlian, ya, situ. Karena banyak yang memiliki perusahaan tersebut, sehingga dia bisa membuat produk yang lebih baik atau jasa yang lebih baik. Kerugiannya, nah, kerugiannya tanggung jawab dibagi, ya.
Tidak semua pemilik perusahaan itu berhak menentukan operasional formasi di dalam perusahaan. Harus sharing. Saya mau tambah karyawan pamannya, ya. Saya mau tempatkan si A atau si B di posisi sebagai manajer umpamanya. Itu harus sharing dengan sesama partnershipnya, ya. Sesama yang teman-temannya partner. Tidak bisa dia menentukan sendiri, ya. Makanya dikatakan tanggung jawab dibagi. Selanjutnya, kerugian kedua adalah hutang tidak terbatas, yaitu selama perusahaan beroperasi, maka perusahaan tersebut ketika punya utang, maka perusahaan usaha tersebut akan terus ditagih, kecuali kalau usaha tersebut para pengusaha tersebut ini yang partner ini mengajukan diri kepada pengadilan bahwa maaf bahwa usaha saya ini bangkrut. Maka setelah keputusan pengadilan, maka usaha ini ditutup dan dinyatakan pilot. Itu bisa tidak ditagih lagi utangnya. Tapi kapan usaha ini terbentuk kembali atau digunakan kembali beroperasi lagi, maka utangnya yang lalu tetap akan terhitung, ya, akan tetap ditagihkan. Nah, selanjutnya kerugian yang ketiga itu adalah keuntungan dibagi. Tadi dalam perusahaan persorangan semua profit diambil, ya, berapapun keuntungan perusahaan diambil. Tapi kalau dalam perusahaan kemitraan, keuntungan dibagi seberapa besar persentase investasi yang kita masukkan di dalam memulai bisnis tersebut. Nah, itu kerugiannya, ya. Kenapa? Atau kekurangannya, ya, karena ada pembagian. Selanjutnya kita akan bahas bentuk bisnis yang ketiga atau korporasi, ya. Nah, atau perseroan terbatas yang biasa disingkat dengan PT, ya. Jadi PT itu ya suatu badan hukum yang terdaftar pada negara bagian yang membayar pajak. Nah, kenapa dikatakan terdaftar pada negara bagian? Ya, ini karena sebagian teori yang diambil bukunya ini adalah ada dari buku-buku dari negara, kayak buku dari terbitan dari Amerika, sehingga dikatakan di sini negara bagian. Nah, untuk Indonesia yang negara kesatuan, maka kita ambil sederajat dari negara bagian, yaitu provinsi, ya. Jadi kalau kita membuat PT, kita harus mendaftar di Desperindak provinsi, ya. Kalau kita tadi CV, mendaftar di Desperindak kota umpamanya, ya. Kalau Anda mau bikin CV, bisa mendaftar di Desperindak Kota Makassar. Kalau kita berada domisili di Makassar, kalau kita bikin PT, kita mendaftar di Desperindak Provinsi Sulawesi Selatan, ya. Nah, jadi saya kembali tadi, jadi PT itu adalah suatu badan hukum yang terdaftar pada negara bagian yang membayar pajak dan secara hukum terpisah dari para pemiliknya. Nah, kenapa kira-kira perusahaan ini terpisah dengan para pemiliknya? Karena rata-rata dalam membuat PT itu mereka investasinya berupa saham, ya. Nah, seberapa besar saham yang dia berikan untuk membangun suatu PT dan menjalankan perusahaan tersebut itu kadang tergantung jenis PT-nya, ya. Ada PT itu yang menjalankan usaha adalah pemilik saham terbesar, ya, itu yang biasa yang menjalankan usaha tersebut. Kadang juga kalau pemanya perusahaannya apalagi dia sudah TBK atau terbuka, maka biasanya malah pemilik perusahaan itu kadang tidak mengenal siapa yang menjalankan usahanya, ya. Mereka tidak saling mengenal. Yang main di situ adalah investasi keuangan, seberapa besar kepemilikan kita terhadap usaha tersebut. Nah, selanjutnya dalam PT itu, ya, yang ada sekitar 20% itu dari semua perusahaan adalah korporasi atau PT, ya. Namun demikian, korporasi memberikan pemasukan 90% dari seluruh bisnis yang ada. Kenapa 90% dari bisnis yang ada? Karena hampir 90% produk itu dihasilkan oleh perusahaan, 10% dihasilkan oleh UKM atau usaha rumah tangga, ya. Jadi 90% usaha-usaha itu mulai dari air mineral, pulpen, spidol, dan apapun itu dibuat oleh PT, ya. Hanya 10% itu dibuat oleh dari
usaha rumahan, ya, atau dibuat oleh CV, atau dibuat oleh perusahaan perseorangan. Nah, makanya dikatakan 90% itu dikuasai oleh korporasi, ya. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian dari korporasi, ya. Yang pertama, tanggung jawab atas hutang sebatas modal yang disetor. Jadi kalau semakin besar modal kita, maka tanggung jawab terhadap utang itu lebih besar, ya. Itu keuntungannya. Jadi tergantung, kalau sedikit kita punya modal, maka sedikit juga tanggung jawab terhadap modal hutang yang harus kita bayarkan. Kalau perusahaan umpamanya harus membayar hutang dari kreditnya, ya. Selanjutnya yang kedua adalah akses dana. Tadi perusahaan perseorangan hanya bisa meminjam umpamanya sedikit, terbatas karena perusahaannya kecil, ya. Nah, CV itu karena dia berbadan hukum bisa kredit, tapi dia hanya ada batasannya, ya. Tapi kalau PT biasa sampai triliunan pun juga dia bisa meminjam kredit di lembaga keuangan, ya. Malah dia juga bisa menghimpun dana masyarakat. Kalau perusahaan ini namanya PT, bisa menghimpun dana masyarakat, ya, kalau ada kode TBK di belakangnya. Artinya bahwa perusahaan akses dananya lebih banyak. Kenapa? Sumber dananya lebih besar. Pertama, banyak yang patungan. Yang kedua, bisa ambil kredit dengan lebih besar. Yang ketiga, bisa menghimpun dana masyarakat dengan menjual sahamnya, ya. Itu. Selanjutnya, keuntungan yang ketiga dari PT itu yaitu transfer kepemilikan, ya. Jadi kalau kita punya PT, siapa yang lebih besar sahamnya, bisa pemiliknya berganti, ya. Contoh umpamanya kalau kayak semacam di Indonesia, pada tahun 2007 itu PT Philip Morris mengakuisisi PT Putra Sampurna, ya. Jadi PT Philip Morris itu mendominasi hampir 80% saham dari PT Sampurna, sehingga pemiliknya bukan lagi Putra Sampurna tapi PT Philip Morris Amerika, ya. PT Indosat dulu itu namanya Indosat Indonesia Satelit, ya. Tetapi pada tahun 2002 salah waktu itu dijual kepemilikan kepada PT Ooredoo Singapura. Makanya sekarang kita lihat Indosat Ooredoo, ya. Ooredoo itu adalah salah satu perusahaan telekomunikasi yang ada di Singapura, ya. Jadi walaupun namanya Indonesia Satelit, tetapi kepemilikannya adalah PT Ooredoo, ya. Dan banyak contoh-contoh lain lagi, ya, untuk masalah transfer kepemilikan perusahaan. Selanjutnya kerugiannya, ya. Yang pertama itu biaya pendirian mahal, ya. Kenapa? Urus perizinannya, standar untuk membuat suatu perusahaan itu umpamanya untuk PT, ya, berapa asetnya, itu semua harus tercatat, ya. Nah, makanya biaya pendirian itu sangat mahal. Nah, selanjutnya yang kedua kerugiannya adalah pengungkapan keuangan, ya. Jadi kalau PT tidak bisa bohong-bohong. Kita harus mengungkapkan harus ada laporan keuangannya yang dilakukan oleh accounting, ya. Mungkin kita sudah belajar yang kemarin itu ada fungsi dari akuntansi itu mencatat dan mengungkapkan keuangan kepada manajer, kepada karyawan dan kepada masyarakat yang memiliki usaha tersebut, ya. Kalau kayak PT itu apalagi dia TBK, semua bisa melihat laporan keuangannya. Umpamanya kalau semacam kayak di Makassar ini Anda bisa datang ke Jalan Ratulangi, ya, PT IDX, semua PT-PT yang TBK itu kita bisa lihat laporan keuangannya, ya. Jadi tidak bisa bohong apakah perusahaan usahanya PT ini untung atau rugi, ya, situ. Selanjutnya kerugian yang ketiga adalah kompleksitas problem dan pajak yang tinggi. PT itu pajaknya tinggi, makanya tadi dari awal dikatakan, ya, korporasi itu adalah badan hukum yang membayar pajak, ya. Nah, pajaknya tinggi kalau PT. Nah, selanjutnya kita akan bahas lagi ada metode-metode bisnis yang lain, ya. Ada juga orang untuk memiliki bisnis itu bisa
dia memiliki bisnis yang telah ada, ya. Jadi ada 3 cara biasa kalau orang ingin bisnis tapi tidak mau buat dari awal, tapi maunya cari usaha yang jadi, ya, bisa. Atau mengambil bisnis yang sudah jadi, bisa, ya, itu. Jadi ada 3 metode. Yang pertama itu mengambil kepemilikan dari bisnis keluarga, atau biasa kita kenal dengan kata warisan, ya. Contoh seperti kayak kasus di Makassar umpamanya PT Bosowa, ya, dulu bapaknya yang punya, sekarang bapaknya yang kelola, sekarang diturunkan kepada diwariskan kepada anaknya, ya. PT Bakri Group, dulu Abu Rizal Bakri yang memiliki, sekarang diturunkan kepada anaknya Ardi Bakri, ya. Jadi itu namanya mengambil kepemilikan dari bisnis keluarga, ya. Selanjutnya membeli bisnis yang ada, ya. Nah, kalau membeli bisnis yang ada itu ada beberapa jenis, ya. Ada biasa namanya franchising atau waralaba, ya. Nah, ada juga kita langsung membeli usahanya, membeli sahamnya. Tadi saya sudah sampaikan dari PT bisa kita membeli seberapa besar saham yang kita membeli, maka kita telah membeli bisnisnya, ya. Nah, ada juga franchising, ya. Ada juga namanya distributorship, ya. Nah, itu umpamanya seperti kayak dealer, ya, dihasilkan oleh pabrik. Makanya, ya, contohnya kayak dealer mobil, ya, atau rantai bisnis, itu namanya franchise distributorship, ya. Kita punya usaha di sini, ya, dengan di sana umpamanya anggaplah kayak di Makassar ada namanya, mungkin ada kenal dengan PT Haji Kala yang menjual mobil unit Toyota. Tetapi bukan PT Haji Kala yang menghasilkan mobil tersebut, tapi PT Toyota Inc. di Jepang, ya. Jadi dia yang PT Toyota Inc. Jepang itu yang memproduksi mobil lalu dijual oleh PT Haji Kala. Itu namanya franchise distributorship, ya. Menjual merek dagang yang dihasilkan oleh pabrik atau perusahaan lain, ya. Selanjutnya ada juga perusahaan itu yang menggunakan nama dagang atau perusahaan dari mengikuti segala ketentuan, ya, seperti kayak McD, ya. McD itu Anda bisa lihat, ya, kalau kita buat membeli franchise yang punya McD di beberapa negara itu bukan bahwa McD yang ada di Amerika yang punya, atau KFC. Itu kayak di Indonesia, KFC yang punya itu adalah milik KFC, ya. Di Amerika itu namanya Colonel Sanders, yang di Indonesia Ricardo Gelail, ya. Jadi ada perbedaan, sama-sama KFC, ya. KFC di Amerika sama dengan KFC Indonesia. Sama logonya, karyawannya sama, kostumnya, rasa ayamnya sama, tetapi pemiliknya berbeda. Beda tadi dengan franchise distributor kayak yang dealer tadi, ya, distributorship kayak Kala dengan Toyota Inc., ya. Kalau di Indonesia itu PT Kala itu kita bisa lihat sendiri, dekorasinya berbeda dengan Toyota yang ada di Jepang, ya. Kostum karyawannya juga berbeda, ya. Nah, kalau ini KFC tidak harus sama, apa yang digunakan di Amerika itu sama yang ada di Indonesia, walaupun pemiliknya berbeda. Itu namanya firma yang menggunakan nama dagang, perusahaan yang mengikuti segala ketentuan yang ada dalam perusahaan tersebut, ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya juga manufacturing arrangement, yaitu perusahaan pabrik sebuah produk dengan menggunakan formula dari perusahaan lain, ya. Contoh umpamanya Microsoft, ya. Microsoft itu dia menggunakan formula, kita bisa menggunakan Microsoft itu kalau kita membeli laptop atau kita mempunyai komputer. Tidak bisa kita mengoperasionalkan Microsoft tanpa ada formula dari perusahaan lain, usaha dari, anggaplah laptop lain, ya, merek. Contohnya umpamanya Acer atau Asus, nggak bisa kita gunakan Microsoft tanpa ada perusahaan tersebut, ya. Harus kan kita punya laptop baru kita bisa menggunakan Microsoft, ya. Atau mobil umpamanya, ya, penjual ban, ya, ban mobil ada, orang berbisnis usaha ban mobil itu ada karena adanya perusahaan mobil. Tidak mungkin dia akan membuat ban mobil kalau tidak ada perusahaan mobil tersebut, ya. Jadi itu disebut sebagai manufacturing arrangement, perusahaan pabrik sebuah produk dengan menggunakan formula dari perusahaan lain, ya. Nah,
Jadi itu kira-kira metode bisnis, model lain dalam bentuk kepemilikan bisnis. Nah, setelah kita tahu banyak jenis-jenis bisnis yang tadi, mulai dari jenis-jenis usahanya, sekarang kalau kita ingin berbisnis, ya, bagaimana kira-kira kita ingin mengetahui kira-kira, ya, dalam berbisnis itu pertama orang melakukan adalah bagaimana mengukur keuntungan, ya. Dalam mengukur keuntungan otomatis kita harus mengukur pencapaian perusahaan. Nah, untuk mengukurnya biasa digunakan metode dari return on investment, ya. Nah, jadi biasanya dalam ROI ini, ya, biasa disingkat dengan ROI, ya. Jadi dalam ROI ini kita ukur, ya, kita mengukur kira-kira berapa pencapaiannya, ya. Contoh umpamanya dengan rumusnya ROI itu yang umum lazim digunakan yaitu total penjualan dikurang investasi dibagi dengan nilai investasi, ya. Jadi itu untuk mencapainya, ya. Selanjutnya ada juga yang metode lain pakai ROI atau return on equity, ya. Nah, rumusnya itu biasa gunakan ada earning after tax dibagi dengan equity atau laba setelah pajak dibagi dengan modal. Nah, itulah kalau kita ingin mendapatkan dari mengetahui kira-kira berapa besar pencapaian keuntungan kalau kita ingin memulai bisnis, ya. Selanjutnya saya kembali lagi tadi, ya, dari yang saya janjikan tadi, ya, bahwa kenapa kira-kira pengusaha-pengusaha itu rata-rata menggunakan kredit di dalam memulai bisnisnya, bukan menggunakan modal sendiri. Malah mereka punya modal sendiri tapi tidak digunakan, mereka simpan, ya. Nah, lalu mereka ambil kredit dari lembaga keuangan untuk memulai bisnis. Kenapa? Untuk mengurangi tingkat risiko, ya, tingkat risiko. Apa itu risiko? Adalah derajat ketidakpastian tentang keuntungan masa depan sebuah perusahaan. Kenapa? Tidak satupun orang bisa memastikan ketika dia berbisnis ini pasti untung. Maka untuk meminimalkan risiko, tidak menggunakan modal sendiri tetapi menggunakan modal kredit, ya. Karena kalau bukan modal kita digunakan, ambil kredit, kalau kapan dia perusahaannya bangkrut, ya bukan modal kita dipakai bisnisnya. Tapi kalau modal sendiri kita gunakan untuk mulai bisnis, maka uang modal kita menjadi habis, ya, karena bangkrut. Nah, jadi itu tadi katakan risiko, ya, derajat ketidakpastian tentang keuntungan. Kenapa orang melakukan kredit? Karena adanya risiko. Nah, risiko itu apa-apa saja meliputinya, yaitu tidak kepastian penghasilan masa depan. Yang kedua adalah tidak adanya kepastian biaya masa depan, ya. Jadi itulah tadi sampai di sini materi untuk hari ini, ya. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.